Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asdi. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Eli. Bu Eli sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kesibukannya di sekolah sekarang, Bu? Biasa, Pak. Ini lagi mengisi materi MPLS, Pak, di kegiatan-kegiatan sekolah, Pak. Oh, begitu. Gimana, Iya, Bu? Ada gimana MPLS yang berjalan dengan baik, Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, Pak. Sebetulnya saya ingin cerita, Pak, tentang permasalahan saya temui baru-baru ini, Pak. Oh, begitu. Nggak apa-apa, Bu. Cerita aja, Bu. Memangnya permasalahannya apa ya, Bu? Eh, Begini, Pak. Saya itu menemukan anak yang sering tidak mengerjakan tugas pada pelajaran saya, Pak. Saya sudah berkali-kali mengingatkannya, tapi anak itu tetap saja tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, Pak. Saya bingung, apa namanya, kira-kira bagaimana cara ya menangani anak-anak yang seperti ini, Pak, ya. Oh, begitu ya, Bu ya. Sudah berapa kali anak ini tidak mengerjakan tugas di pelajaran Ibu ya, Bu? Eh, saya itu menemukan anak itu sudah lumayan sering, Pak, terutama dalam bulan-bulan ini. Saya sudah coba tanya kepada anaknya, namun dia tidak mau terbuka, Pak, dengan saya. Oh, begitu. Bu Eli sudah bertanya juga belum ke guru-guru yang lain terkait permasalahan anak ini? Mungkin mereka juga mengalami hal yang sama dengan Ibu Eli. Kebetulan belum, Pak. Saya selama ini belum pernah cerita atau ngobrol dengan guru-guru yang lain. Dan saya juga belum tahu bagaimana pelajaran yang lain. Apakah anak ini juga tidak mengerjakan tugas. eh, Oh, iya, Bu. Terus apakah Ibu Eli sudah memanggil anak tersebut? Kemudian menanyakan, kenapa sih dia tidak mau mengerjakan tugas di pelajaran Ibu? Iya, sejauh ini saya sudah menanyakan di kelas, Pak. Saya juga mencoba menanyakan, memanggil secara pribadi. Saya bertanya langsung saat di kelas, kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Eh, apakah ada kendala atau kesulitan pada mata pelajaran saya? Namun anak ini juga tidak mau terbuka, Pak, dengan saya, Pak. Oh, begitu. Jadi anak ini sudah Ibu Eli ajak ngobrol dan tanya langsung di kelas, namun Ibu Eli belum menemukan alasan kenapa anak tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya ya, begitu Bu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Kira-kira apa nanti rencana yang akan dilakukan oleh Bu Eli supaya anak ini mau bercerita dan bisa terbuka terhadap permasalahannya, Bu? Saya akan mulai bertanya kepada rekan guru yang lain, Pak. Apakah siswa ini juga sama tidak mengerjakan tugas di mata pelajaran mereka? Saya juga akan mencari tahu itu dulu, Pak. Oke, setuju dengan Ibu Eli. Tanyakan dulu ke rekan guru yang lain, apakah di pelajaran mereka juga anak tersebut tidak mengerjakan tugas di mapel-mapel mereka. Terus bagaimana dengan wali kelasnya, Bu? Oh iya, Ibu Eli wali kelas anak ini bukan? Bukan, Pak. Oh bukan. Apakah Ibu Eli sebelumnya sudah berbicara dengan wali kelas anak ini tentang permasalahan yang dihadapi?
Belum Pak, belum sempat bertemu dan bertanya kepada wali kelasnya. Oh iya Bu, kira-kira Ibu Eli mau tidak bertemu dengan wali kelasnya untuk berkorelasi tentang masalah tersebut? Iya Pak, nanti saya akan usahakan dan mencari waktu untuk bertemu dengan wali kelasnya dan berkonsultasi tentang anak ini. Wali kelas wali kelasnya kan biasanya lebih banyak tahu mengetahui permasalahannya yang ada pada anak didiknya. Dan barangkali ada hal-hal atau permasalahan di rumah juga yang menyebabkan anak ini tidak mengerjakan tugasnya, Pak. Oh begitu. Terus apakah Ibu Eli sudah mengecek daftar kehadiran anak tersebut di kelasnya Bu? Sudah, Pak. Dari kehadirannya sih bagus, Pak. Pelajarannya juga selalu masuk dan hadir terus, Pak. Oh iya Bu, tapi tadi ya anaknya sudah Ibu panggil dan bertanya langsung ke dia di kelas, namun anak ini tidak mau bercerita dan terbuka begitu alasannya Bu ya? Iya, Pak. Anak ini tidak mau terbuka dan cerita begitu tentang alasannya, Pak. Oke, kira-kira Bu Eli punya cara nggak bagaimana anak ini biar bisa terbuka dan bercerita tentang alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas di pelajaran Bu Eli? Saya akan mencoba memanggil anak tersebut lagi, Pak. Saya akan mencoba untuk berbicara empat mata. Saya tidak akan tanya di kelas lagi, Pak. Sepertinya ketika ditanya di kelas, anak ini merasa tertekan dan malu kepada teman-temannya untuk berbicara. Semoga nanti dengan kami mengobrol secara empat mata, anak ini bisa lebih terbuka dan mau bercerita apa alasannya mengapa anak ini tidak mau mengerjakan tugasnya, Pak. Oh, bagus sekali Bu ininya. Langkah yang akan diambil. Kira-kira kapan Bu Eli mau memanggil anak tersebut? Rencananya Bu? Secepatnya, Pak. Lebih baik, lebih cepat lebih baik. Besok atau lusa saya akan panggil anak ini, Pak, untuk menyatakan masalah permasalahan yang dihadapinya, Pak. Iya. Terus nanti ketika anak tersebut sudah mengungkapkan alasannya, kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu Eli lakukan ke depannya apa ya Bu? Suaranya ke mute Bu. Oh ya, Pak. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan, Pak, apabila permasalahan tersebut datangnya dari dari rumah dan mengganggu siswa tersebut, Pak. Sehingga anak ini tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya, Pak. Nanti saya akan coba berkoordinasi dengan orang tuanya agar si anak ini mendapatkan perhatian lebih dan bisa mendapatkan dukungan dari orang tuanya, Pak. Nah, selain dari itu juga, saya akan memberikan orang tuanya akan memberi perhatian lebih terhadap permasalahan ini. Terus apabila permasalahan ini sumbernya dari temannya atau dari kelasnya, saya akan mencoba cari tahu akar permasalahannya dan mencari solusinya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan wali kelasnya, begitu Pak. Wah, bagus sekali Bu rencananya Bu. Saya sangat mendukung. Jadi siapa saja Bu rencananya yang akan Ibu Eli libatkan dalam permasalahan anak tersebut? Pertama saya akan panggil anak itu secara pribadi dulu, Pak. Setelah itu saya akan memanggil pihak-pihak yang diperlukan, Pak. Kalau permasalahan ini muncul dari sekolah, saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya dan guru BK-nya juga.
Tetapi kalau permasalahan ini muncul dari rumahnya, maka saya akan berkoordinasi dengan kedua orang tuanya, Pak, supaya permasalahan ini bisa diatasi secara cepat, Pak. Oh, iya Bu. Oke Bu Eli, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami terhadap anak tersebut ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Saya akan mengusahakan untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Semoga anak tersebut bisa berubah dan bisa lebih baik lagi Pak. Amin. Oke Bu, saya tunggu untuk ngobrol-ngobrol lagi terkait penyelesaian masalah ini. Minggu depan mungkin sudah ada penyelesaian terhadap permasalahan serta alasan kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas. Begitu ya Bu? Iya Pak, saya akan berusaha untuk menyelesaikan ini sebaik mungkin Pak. Nanti akan saya beritahukan kepada Bapak juga untuk solusinya ketika memang udah selesai permasalahan ini Pak. Oh, ya, iya Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk kedepannya Bu ya. Terima kasih Bu Eli ya atas ini waktunya. Kita sudah bertukar pendapat nih terkait anak-anak. Semoga mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat nanti untuk membantu pembelajaran di kelas ke depannya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya Bu, ya sudah Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sekarang kita melakukan refleksi Bu ya. Mungkin Ya Pak. refleksi ya, dari saya terlebih dahulu. Ya Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama pertama refleksi untuk coaching, refleksi diri tentang pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang berjalan dengan baik adalah kita sudah melaksanakan coaching ini dengan menggunakan alur tirta dan juga pertanyaan-pertanyaannya jelas, terus kita juga bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk pertanyaan apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah belajar berkomunikasi lagi untuk saya, terus terus berlatih mungkinnya supaya bisa kedepannya lebih baik. Selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Caranya adalah yang akan saya lakukan memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach, sehingga nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tegas, pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk menjawab solusi biar bisa ditemukan oleh coach. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya? Caranya terus berlatih, mungkin nanti sharing dengan teman-teman, belajar lebih baik lagi seperti itu.